Before continuing, I want to thank those of you who have subscribed my channel. And for those who haven't, please subscribe right now. Don't forget to press the bell icon. Thank you so much. I hope you enjoy watching this video. Kapal tiba di Pulau Komodo pukul 11:50 Perjalanan dari Taka Makassar ke Pulau Komodo ditempuh selama 25 menit. Pulau Komodo merupakan destinasi keempat dari 6 destinasi yang akan dikunjungi dalam one day trip ini. Meskipun cuaca sangat terik, tapi semuanya masih tetap semangat. Malah makin antusias untuk terus mengeksplor Taman Nasional Komodo ini. Dadah. Halo. 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 Awe. Oh, udah kayak ini, udah bisa kena matahari kau. Hampir. Pulau Komodo merupakan salah satu bagian dari Taman Nasional Komodo, bersama Pulau Padar, Pulau Rinca, dan pulau-pulau kecil lainnya. Sebelum masuk, foto-foto dulu yuk! Untuk memulai aktivitas di kawasan ini, pengunjung diwajibkan untuk membayar tiket masuk. Harga tiket ditetapkan sesuai dengan area yang akan dimasuki dan aktivitas yang akan dilakukan. Untuk saat ini, harga tiket masuk untuk Pulau Komodo dan Pulau Padar ditetapkan Rp75.000 per orang per hari untuk wisatawan domestik, dan untuk wisatawan mancanegara ditetapkan Rp150.000 per orang per hari. Biaya tersebut belum termasuk untuk aktivitas tambahan ya guys, seperti menerbangkan drone, diving, dan tip untuk pemandu. Saat ini, pemandu atau pawang Komodo sedang memberikan briefing tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat berada di sini dan ketika berjumpa dengan Komodo. Setelah briefing, perjalanan pun dimulai. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas, jadi untuk saat ini dipilih trekking pendek saja. Sejak didirikan pada tahun 1980, Taman Nasional Komodo sudah memikat hati begitu banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kawasan Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986 dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban warisan alam terbaru yang ada di dunia pada bulan September tahun 2013. Komodo atau Varanus komodunsis adalah spesies purba dan langka yang hampir punah. Hanya dapat ditemukan di Taman Nasional Komodo ini. Oh iya guys, buat kamu yang bertanya Loh Liang itu apa sih? Loh Liang adalah nama lain dari Pulau Komodo, tempat habitat cicak raksasa yang memiliki ukuran luas terbesar di kawasan ini.
Karena Loh Liang ini merupakan rumah bagi komodo, pulau ini masih memiliki banyak pepohonan. Meskipun begitu, cuaca di sekitar tempat ini tetap panas ya guys, terutama saat musim kemarau. Aktivitas paling umum yang dilakukan di Loh Liang adalah trekking komodo. Seorang pemandu akan menemani para wisatawan untuk berkeliling sesuai dengan trek yang dipilih. Ada berbagai macam trek yang bisa dipilih para wisatawan. Ada trek pendek, trek sedang, dan trek panjang. Meski begitu, trekking komodo tidak menjamin wisatawan untuk bisa melihat hewan tersebut karena mereka hidup liar dan bebas. Guys, selama trekking ada beberapa hal yang tidak boleh kalian lakukan. Antara lain, kamu tidak boleh berisik, karena bisa saja komodo menyerang karena merasa terancam. Juga tidak boleh memberi makan komodo. Kamu juga tidak boleh berpisah dari rombongan, karena pulau ini luas dan kamu bisa tersesat. Meskipun saat ini, trek yang dipilih adalah trek pendek, suatu keberuntungan yang luar biasa. Bisa menemukan komodo yang sedang beristirahat di bawah pepohonan tanpa perlu berjalan jauh. Yuk kita lihat komodonya lebih dekat, tapi tetap jaga jarak aman ya. Saat ketemu dengan komodo, kamu bebas untuk berfoto, tapi tetap dalam pengawasan pemandu ya. Jika beruntung, di tepi pantai, kamu juga akan bertemu dengan komodo-komodo yang sedang berjemur atau mencari makan. Seperti saat ini, ada seekor baby komodo yang sedang bermain atau mencari makan di tepi pantai. Sekedar info ya guys, baby komodo ternyata akan tinggal di atas pohon sampai usianya 3 atau 4 tahun. Hal ini karena komodo adalah hewan reptil kanibal yang tidak segan-segan memangsa anaknya sendiri. Bibi komodo yang baru menetas secara insting akan naik ke atas pohon biar tidak dimakan induknya. Setelah puas melihat dan foto-foto bersama komodo, saatnya kembali ke kapal untuk lanjut ke destinasi berikutnya. Di perjalanan menuju kapal, secara tidak sengaja bertemu dengan Mas Ivan Gunawan dan Miss Grand International. Mereka sangat ramah dan tidak menolak ketika diajak foto bersama. Go anywhere. Yes, jangan kemana-mana ya, karena destinasi berikutnya adalah 2 destinasi yang sangat indah dan sangat sayang untuk dilewatkan. Saat ini, kapal sedang menuju ke pantai yang sangat indah. Karena keunikan warna pasir yang beda dengan pantai-pantai lainnya, yaitu Longping Beach. Perjalanan dari Pulau Komodo ke Longping Beach ditempuh sekitar 20 menit.
Kapal tiba di Long Ping Beach pukul 1:25 siang. Air laut yang jernih berwarna hijau toska dan hamparan pasir putih berpadu dengan warna pink sudah nampak depan mata dan siap untuk dieksplor. Saat ini, pantai Long Ping sangat sepi. Berasa punya pantai pribadi, guys. Hehehe. Semuanya sudah tidak sabar untuk mulai mengeksplor keindahan pantai ini. Nama Pantai Pink sudah populer sebagai destinasi favorit di Labuan Bajo. Long Ping Beach adalah pantai yang berada dekat dengan Pulau Padar, tepatnya berada di balik Bukit Padar. Aktivitas yang dapat dilakukan di tempat ini antara lain snorkeling, diving, foto-foto, bermain di tepi pantai, atau sekedar duduk-duduk santai di warung-warung yang ada di bawah bukit. Yuk kita lihat keindahan Pantai Pink ini dari drone. Dari sudut manapun, Pantai Pink ini terlihat sangat indah, bukan? Semuanya sangat menikmati suasana yang ada saat ini, mulai dari berlari-lari di tepi pantai, berenang, snorkeling, foto-foto, dan ada yang cukup nongkrong di warung sambil menikmati pemandangan laut yang indah dan seruput kelapa muda yang segar. Waktu untuk mengeksplor Pink Beach ini memang cukup lama, sekitar 2,5 jam. Dikarenakan waktu berkunjung ke Pulau Padar baru akan dibuka kembali pada pukul 3 sore. Gradasi air laut antara warna biru dan hijau toska dan juga gradasi warna pasir pantai antara pasir putih dan pasir pink sangat jelas dan nampak sangat cantik ya. Bukit-bukit savana yang ada di seputaran Pantai Pink ini menambah keelokan dan sangat mempesona. Nggak salah jika pantai ini diberi julukan sebagai pantai romantis. Warna pink dari pantainya merupakan campuran dari warna pantai pasir putih yang bercampur dengan serpihan karang, cangkang kerang, serta kalsium karbonat, dan invertebrata laut yang berukuran sangat kecil, dan juga foraminifera, amuba mikroskopis yang memiliki cangkang tubuh berwarna merah. Air laut yang berwarna pirus makin kontras dengan pasir pantainya. Semakin dekat dengan laut, pasirnya makin pink, tapi semakin ke daratan, mulai pudar dan makin putih. Guys, pantai seperti ini hanya ada 7 di dunia. Jadi kita harus bangga mempunyai salah satu pantai yang berwarna pink ini. Tak lengkap rasanya jika berada di tempat seindah ini dengan tidak foto-foto. Yuk kita jipret-jipret dulu guys. Terasa sudah 2,5 jam berlalu. Rasanya belum rela meninggalkan tempat secantik ini. Tapi masih ada satu destinasi lagi yang harus dan wajib dikunjungi karena keindahan dan keelokannya yang sangat mempesona.
tiba di dermaga Pulau Padar pukul 3:10 sore. Bukit-bukit dan pegunungan savana Pulau Padar sudah nampak depan mata. Semuanya sudah mulai nampak mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai trekking ke Bukit Pulau Padar setinggi 400 meter. Dermaga Pulau Padar nampak sepi. Hal ini karena Pulau Padar biasanya akan sangat ramai saat subuh, menjelang matahari terbit sampai jam 9 pagi. Setelah membayar tiket masuk di loket penjagaan, semuanya pun mulai bergegas untuk menuju puncak Pulau Padar. Ada sebanyak 817 anak tangga yang harus dilewati untuk bisa tiba di puncak Pulau Padar. Tapi, baru beberapa anak tangga. Sudah ada yang kelelahan nih guys. Ayo, semangat! Jalur trekking berupa anak-anak tangga dan jalan setapak ini dibangun oleh Balai Taman Nasional Komodo untuk mempermudah wisatawan bisa sampai ke puncak Pulau Padar. Yuk, ikuti keseruan trekkingnya. Semoga semua pada kuat ya. Pulau Padar yang merupakan destinasi terakhir dari trip ini adalah pulau terbesar ketiga di Taman Nasional Komodo, setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Pulau Padar menawarkan panorama alam dengan gugusan bukit artistik yang mengelilingi Pulau Padar, hamparan pasir putih dan birunya laut. The best catwalk mana ini? Dalam trekking ini, ada 3 pos peristirahatan yang dapat digunakan untuk peregangan dan memotret. Tapi jangan lama-lama ya, karena cuaca sangat panas, dan di pos-pos tersebut tidak disediakan pondok peristirahatan. Makin tinggi medan trekkingnya, makin menantang. Dibutuhkan stamina yang kuat dan harus ekstra hati-hati ya, karena tanjakannya cukup curam. Hampir 45 derajat. Lelah karena pendakian dan cuaca yang cukup panas, terbayarkan oleh panorama yang sangat indah yang disajikan oleh Pulau Padar. Setelah puas foto-foto dan menikmati panorama alam yang memukau, saatnya kembali ke kapal. Tepat pukul 4:35 sore, kapal meninggalkan dermaga Pulau Padar untuk kembali ke Labuan Bajo. Kelelahan dan ngantuk baru mulai terasa
Setelah sekitar 8 jam mengeksplor 6 destinasi yang sangat mempesona, dan tentunya memberikan pengalaman dan sensasi yang luar biasa. Perjalanan dari Pulau Padar ke dermaga Pelabuhan Labuan Bajo ditempuh sekitar 1 jam. Sepanjang perjalanan disuguhi pemandangan pulau-pulau eksotik yang mengitari perairan Labuan Bajo dan matahari yang mulai kembali ke peraduannya. Kapal pun tiba di dermaga Pelabuhan Labuan Bajo pukul 5:43 sore. Sunset yang indah di pelabuhan ini, dan pengalaman sensasi one day trip selama 9 jam yang begitu luar biasa, membuat siapapun sulit melupakan Labuan Bajo. Tiba di hotel pukul 6 petang. Rasa lapar dan pengen rebahan berpadu jadi satu. Semuanya langsung menuju kamar masing-masing untuk istirahat sejenak. Walaupun ada sedikit drama karena koper dan barang bawaan ada yang salah alamat, tetap dibawa enjoy, sambil menikmati panorama sunset yang masih sempat nampak dari atas hotel. Berhubung sudah lapar, semuanya pun langsung menuju ke sentra kuliner seafood yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari hotel. Sentra kuliner seafood di kampung ujung ini menawarkan aneka makanan laut yang sangat mengundang selera. Seperti beraneka jenis ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, kerang, dan sebagainya, yang bisa langsung dipilih di depan warung. Kalian juga bisa langsung menentukan jenis masakan yang diinginkan, seperti dibakar, goreng, atau masak kuah. Demikianlah one day trip bersama keluarga di Labuan Bajo ini. Ditutup dengan makan malam bersama di sentra kuliner seafood Kampung Ujung Labuan Bajo. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.